paling tingginya kedudukan seorang manusia indallah, di hadapan Allah, manzilatan, pangkatnya, man, seseorang kana bainallah wa baina ibadihi, seseorang yang senantiasa menyambungkan hamba-hamba Allah kepada Allah, itu termasuk adalah sebaik-baiknya pangkat, setinggi-tingginya pangkat. Siapa mereka? Wahum al-anbiya'u, mereka adalah para nabi, wal ulama'u, dan mereka para ulama. Jadi tugasnya para ulama, jika ingin makommu tinggi, bawalah hamba Allah kepada Allah, bawalah manusia kepada Allah. Akan tetapi kadang banyak ketukar, bawa manusia kepada dirinya. Tugasnya ulama adalah, ulama itu, ini orang awam, ini ulama, ini Allah. Ibarat seperti itu. Ini orang awam, ini ulama, ini Allah. Kalau pengen para ulama berada di makomnya para nabi, pangkatnya berada di pangkat yang paling tinggi, maka bawalah orang awam ini, awal mula bawalah orang awam ini menuju ulama, maka puncaknya adalah menuju Allah. Jangan sampai kita berhenti ada di pertengahan sini, sehingga semuanya orang-orang awam digiring menuju ulama itu, lupa kepada Allahnya subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka dia akan berada di pangkat yang paling rendah. Maksudnya pangkat yang paling rendah adalah pangkat yang menjadikan dirinya orang banyak pengikutnya, yang menjadikan dirinya banyak pengidolanya, yang menjadikan dirinya banyak jamaahnya, sehingga Allahnya lupa. Maka ini musibah. Kemudian waqala aidan, begitu juga Imam Sufyan bin Uyainah berkata, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwati. Lam yu'ta, tidak diberi ahadun kepada salah satu seseorang fid dunya, urusan dunia, syai'an sedikit pun, afdala, lebih utama, minan nubuwati, daripada kenabian. Tidak ada pemberian dari Allah yang paling mulia dalam urusan dunia sedikit pun yang melebihi kemuliaannya daripada diberi pangkat menjadi seorang nabi. Pangkat yang paling tinggi adalah pangkat menjadi seorang nabi. Wa ma ba'da nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi. Dan tidak ada setelah kenabian, setelah pangkat menjadi nabi, tidak ada pangkat setelah menjadi nabi lebih mulia sedikit pun di hadapan Allah minal ilmi, daripada ilmu, wal fiqhi, dan fikih. Ilmu di sini tentunya adalah ilmu agama. Karena kelanjutan dari kalimat minal ilmi ditegesi dengan kalimat wal fiqhi, ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Faqila lahu amman hada, maka dikatakan amman hada, tentang siapa ini? Qala, maka dijawab anil fuqaha'i kullihim, yaitu orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya, maka pangkatnya lebih tinggi setelah kenabian. Wa qala imamuna asy-Syafi'i, berkata imam kita asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, illam yakun al-fuqaha'u al-amiluna bi'ilmihim awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Illam yakun, jika tidak menjadi al-fuqaha'u, para ahli fikih, yakni para ulama, al-amiluna, yang mengamalkan bi'ilmihim, ilmu-ilmu mereka, aulia Allah, tidak menjadi kekasih Allah, falaysa lillah waliyun, maka kalau kayak gitu nggak ada wali. Jadi Imam Syafi'i menyederhanakan tentang siapa wali itu. Wali itu ternyata orang yang mengamalkan ilmunya, maka itu adalah seorang wali. Jadi Imam Syafi'i punya definisi wali, punya makna wali, ternyata nggak muluk-muluk, tidak sesuai yang mungkin kita bayangkan selama ini. Seorang wali kekasih Allah itu adalah orang yang punya ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, berarti itu seorang wali. Jadi kalau Anda ingin diangkat menjadi kekasih Allah, punya ilmu, diamalkan, setelah itu disebarkan, itu sudah nyampe
kepada makom kekasih Allah. Loh, kalau orang yang mengamalkan ilmu tidak dianggap sebagai wali, tidak masuk dalam kategori wali, maka kalau kayak gitu nggak ada wali. Yang ada wali murid banyak, ya kan? Nggak ada wali kalau kayak gitu. Wali murid yang banyak. Kalau wali murid kan bondonya modalnya punya anak tok, jadi wali murid. Tapi kalau menjadi walinya Allah harus punya ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmu. Jadi nggak usah yang dibayangkan harus tirakat seperti apa gitu. Ya tirakat ya perlu, tapi Imam Syafi'i mengartikan seorang wali dengan makna yang sangat sederhana. Seorang wali adalah orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya. Itulah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diangkat menjadi kekasih Allah melalui pintu ini. Amin. Kenapa? Kok harus melalui pintu ini? Karena memang saat ini kita berada di pintu ini. Saat ini kita berada di pintu mencari ilmu. Setelah mencari ilmu dapat diamalkan. Untung-untung bisa menyebarkan. Sehingga kalau seperti itu insya Allah nanti kita diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu. Berkata Imam Ibnu Mubarak, Anda kalau menjadi kekasih Allah, orang tua kami, kalau kita sudah diangkat menjadi kekasih Allah, tanda kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk tanda dia menjadi kekasih Allah, maka Allah tidak akan mempersusah urusan pengkabulan hajat. Sehingga disebutkan kekasih Allah itu kadang di dalam hatinya di saat berkehendak sesuatu, pengen ini, tiba-tiba sudah muncul, tiba-tiba sudah nongol. Sehingga disebutkan di surga itu kan tempatnya para kekasih Allah. Di surga itu tempatnya para kekasih Allah, maka siapapun yang punya keinginan di surga baru ingin tok, hatinya baru punya keinginan gitu tok, tiba-tiba sudah datang. Itu tanda dia diangkat menjadi kekasih Allah. Jadi nggak usah ngomong pengen buah apel gitu di surga, di dalam hatinya pengen buah apel, tiba-tiba sudah nongol buah apel. Beda ya. Istri minta sama suami, sudah minta berkali-kali, ya angger baik nggak ada pendatang. Jangan-jangan punya kekasih lagi di luar sana. Kalau Allah mengangkat seorang hamba sebagai kekasihnya, jangankan dia minta, baru keinginan yang ada di dalam hati itu hamba, Allah pun sudah mengkabulkan. Makanya sampai disebutkan, para kekasih Allah itu urusan dunianya dibuka oleh Allah. Urusan dunianya dibuka. Dibuka bagaimana Pak Ustaz? Memang ada kekasih Allah yang diuji oleh Allah dengan melarat, ada. Tapi ada juga kekasih Allah yang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Sehingga disebutkan kenapa para kekasih Allah itu juga banyak kaya raya. Allah menyebutkan bahwasannya aku menjadikan kekasihku kaya raya agar supaya dia tidak sibuk urusan dunia. Sehingga kalau butuh apapun dunianya sudah ada. Akan tapi dunianya sedikit pun tidak menjadikan dia itu sang kekasih Allah terhambat untuk ibadah kepada Allah, karena paham dan mengerti yang memberi dunia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Mubarak berkata radhiyallahu anhu, la yazalur rajula aliman. La yazalur rajulu aliman ma talabal ilma. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Imam Ibnu Mubarak berkata, nih dengar para santri, dengar semuanya yang sudah punya ilmu, dengar. La yazalur rajulu aliman. Senantiasa seseorang dibilang alim, berilmu banyak, berwawasan lebih, ma talabal ilmah, selagi dia mau mencari ilmu. Dia akan dianggap menjadi orang alim selama dia mau mencari ilmu. Tapi kalau dia terputus dari ilmu, gak mau mencari ilmu, nyungsep dia, jahil, dia bodoh. Fa idza dhanna annahu qad alima, apabila dia menduga dirinya adalah orang yang sudah berilmu, faqad jahila, maka dia adalah orang yang bodoh. Jadi ingat, engkau akan diomongin, dikategorikan orang alim selagi engkau mau mencari ilmu. Penyakitnya santri kalau sudah hatam malas nyari ilmu. Ya kan, sudah hatam Safinah, sudah hatam Jurmiyah,
sudah hatam Al-Quran, sudah hatam je. Terus hatam enggak nimba ilmu. Kalau kamu hatam selesai, maka jahil kamu, bodoh. Karena selagi engkau mau mencari ilmu, maka selagi itu juga engkau akan dikategorikan seorang alim. Jadi orang alim itu adalah orang yang senantiasa rindu mencari ilmu. Sampai kapan? Sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Waqi'un, berkata Imam Waqi'. Siapa Imam Waqi'? Gurunya Imam Syafi'i. La yakunur rajulu aliman, tidak dikatakan seseorang itu orang alim hatta yasma'a mimman huwa sinnu wa mimman huwa sinnu min huwa misluhu wa min huwa dunahu. Seseorang tidak dikatakan seorang alim ya, sehingga dia belajar kepada orang yang lebih tua. Wa mimman huwa misluhu, dan belajar kepada orang yang sebayanya. Wa mimman huwa dunahu, dan belajar kepada orang yang lebih bawah daripada dia. Tidak dikatakan seseorang itu alim kalau dia sehingga dia belajar dengan orang yang lebih tua, satu. Kemudian mau belajar dengan sesebayanya. Kemudian belajar dengan orang yang di bawahnya. Itulah orang alim. Dan memang Bapak Ibu, Masya Allah, terbukti di negara Yaman sana itu, para ulama dengan ulama yang lain itu saling hadir di pengajiannya. Kita yang pernah melihat Habib Umar datang di majelisnya Habib Salim Asyatiri. Padahal ini ulama-ulama besar. Habib Salim Asyatiri ulama sepuh. Habib Salim Asyatiri pernah datang di majelisnya Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid lebih mudah. Habib Umar bin Hafid pernah datang di majelisnya Habib Ali Al-Jufri, santrinya sendiri. Habib Ali Al-Jufri juga datang di majelisnya Habib Umar bin Hafid. Sekarang guru TPG aja, ya kan, nggak mau datang sama guru DTA. Guru DTA-nya nggak mau datang dengan guru TPG. Sombong semuanya, nyungsep itu. Bukan orang alim kalau kayak gitu itu. Orang alim itu apa? Orang yang mau mendengar dan orang yang mau belajar dengan orang yang lebih tua, atau yang sebaya dia, atau yang lebih rendah dari dia, lebih muda. Itulah orang alim. Kadang santri suruh bertanya kepada temannya, gengsi, duh ini selevel saya, maksud saya nanya. Nggak alim itu. Atau nanya kepada adik kelasnya. Kelas mungkin kelas 3, ya, atau kelas 3, atau yang hafalannya sudah juz berapa, juz 20, suruh nanya ke juz yang hafalnya cuma 1. Ayo, bagaimana itu? Pasti ada gengsi itu. Pasti ada gengsi. Kalau sudah ada gengsi kayak gitu, ini tanda bukan orang alim, ya. Orang yang pura-pura alim itu suruh nanya, pinginnya yang lebih tua saja, dengan sebaya nggak mau, atau yang lebih bawah sama dia nggak mau, ya. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, al-ajaibu amatun, sesuatu yang mengagumkan itu banyak. Wa fi akhir zaman a'ammu, dan di akhir zaman keajaiban itu banyak sekali, merata. Mau keajaiban yang aneh atau keajaiban yang baik. Wan nawaibu tamatun, ujian-ujian itu adalah bencana. Wa fi amriddin, adapun godaan urusan agama atammu, itu ujian yang paling berat. Wal masaibu adimatun, musibah-musibah itu adalah sangat besar. Musibah-musibah itu sangat besar. Jangan dikatakan musibah tidak sangat besar. Kadang musibah yang menurut kita kecil, tentu menurut orang lain beda. Ya, menurut orang lain beda. Orang yang kehilangan duit 10.000, jika dia orang yang punya duit 100 juta ada di ATM-nya, atau punya 1 juta di ATM-nya, ya kecil. Tapi bagi orang yang punya di ATM-nya 50.000, kalau dia hilang 10.000, nangis. Ya kan? Artinya apa? Sebenarnya setiap musibah itu besar. Setiap godaan itu besar, setiap ujian besar, tergantung profesi masing-masing.
Wal mautul ulama a'dhamu. Adapun dengan meninggalnya para ulama itu termasuk adalah musibah yang paling besar. Kalau sudah ulama meninggal, musibah yang paling besar, tanda kiamat itu. Wa innal alima hayatuhu rahmatun lil ummati. Sesungguhnya seorang alim kehidupannya rahmat bagi umat. Kalau Anda kumpul dengan orang alim, kumpul dengan para ulama, kumpul dengan ustadz, kumpul dengan para kiai, kumpul dengan para habaib, rahmah, itulah rahmat, kasih sayang Allah. Betapa enak Anda kumpul dengan beliau-beliau. Di saat Anda punya permasalahan bisa langsung nanya kepada beliau-beliau. Di saat Anda butuh bimbingan langsung dibimbing oleh beliau-beliau. Maka biasakan orang tua kami kemana-mana, rumahmu, tokomu, kesibukanmu, sebisa mungkin ada pengayom ulama biar menjadi rahmat. Jangan sampai kalah dengan orang Cina, Bapak Ibu. Orang Cina bagaimana? Banyak orang Cina bikin gudang dekat pondok. Orang Cina bikin gudang dekat pondok apa? Kalau dekat pondok aman. Ini yang ustadz dengan ustadznya nggak mau kumpul. Rebutan donatur, musibah ini. Kok kalah dengan orang Cina ini? Orang Cina itu Bapak Ibu kalau ada tanah dekat pondok, dekat masjid, kok dijual? Oh, beliau-beliau itu paling seneng. Ini aman ini. Nggak usah ditunggu satpam 24 jam. Oh, siapa di pondoknya? Bangun malam mulai jam 3 sampai nanti jam 10 malam baru tidur, bangun lagi jam 3. Seperti itu orang tua kami. Tapi kenapa Bapak Ibu kadang kita itu Masya Allah. Sampai ada satu cerita ini orang tua kami. Ya, ini termasuk adalah keunikan al-ajaibu amatun. Keunikan itu merata. Kita itu pernah dapat tanah 2 hektar ya. Al-Bahja, guru kita Bu Yahya pernah dapat tanah 2 hektar. Tanah 2 hektar ada di daerah Jawa Timur sana. Setelah diproses, ternyata warga setempat tidak mau memberikan izin bertetangga. Di antaranya sesepuh-sesepuhnya dan juga ustadz-ustadznya, pembesar-pembesarnya. Pembesar-pembesarnya. Setelah ditengok-tengok sebabnya apa? Ternyata jawabannya simpel Bapak Ibu. Al-Bahja itu ibarat swalayan. Kalau swalayan yang gede datang, yang kecil-kecil mati katanya. Kok ngomong kayak gitu Bang tua kami? Ya kan? Jadi Al-Bahja itu Bu Yahya kayak swalayan. Kalau swalayan yang gede datang, yang kecil-kecil mati. Dari situ kan kami memahami, loh emangnya kita ini dianggap apa gitu Bang tua kami? Jadi kita itu dianggap ngerebut pasaran setempat tersebut. Allah, ini kan gara-gara ya tadi itu Bang tua, kurang penataan hati. Bukannya berdakwah itu adalah saling bahu-membahu, gotong royong. Santri 1000 dengan ustadz 1 ya pundaknya berat pisan. Membebani pundak kanan 500, pundak kiri 500. Tapi kalau ustadznya 10, alhamdulillah. Tinggal berapa? 100-an. Ustadznya 1000, alhamdulillah satuan. Kan gitu orang tua kami. Loh ini katanya apa? Kalau datang ustadz ini, otomatis toko-toko kecilnya mati. Nasib ini orang tua kami. Loh Anda akan menemukan orang-orang kayak gitu orang tua kami. Tapi ingat, sudah diajarkan di sini, awas, ya, awas. Ulama itu jika datang itu membawa rahmat, ketenangan, keteduhan. Gak ada rebutan kayak gitu. Wong pernah saya bilang orang tua kami. Ceritanya Kiai itu gimana sih? Ceritanya Kiai itu, walaupun perlu dicek lagi cerita ini benar nggak, katanya muncul dari Sunan Wali Songo, ya kan? Para sunan itu di saat kumpul bareng Wali Songo itu tiba-tiba suruh ada yang doa, namun yang satunya bilang Kiai. Maksudnya apa? Saling mengutamakan. Ayo kamu doa ini saja, kamu doa ini saja, Kiai. Akhirnya muncul kalimat Kiai. Kiai itu saling mengutamakan. Nggak ada rebutan kayak gitu. Istilah toko mati itu nggak ada. Ya kan? Tapi ya memang orang tua kami adalah orang-orang seperti itu. Makanya kita harus memahami,
Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Wa mautuhu fil islami zulmatun. Adapun meninggalnya seorang alim, meninggalnya seorang ulama di dalam Islam zulmatun, sebuah kerusakan. Kalau di kampungmu ulamanya meninggal, siapa yang bimbing? Siapa yang berfatwa halal haram? Ya, buta kita orang tua kami. Buta, makanya itu kerusakan. Biasanya Bapak Ibu kalau sudah meninggal ulama sepuhnya, penggantinya agak lama. Ya, penggantinya agak lama, nunggu anaknya, Bapak Ibu, anaknya masih kecil-kecil. Makanya kalau ulama meninggal, maka itu adalah sulmatun. Sulmatun itu kalau sebuah kaca itu retak. Kalau retak berarti kekuatannya tidak sempurna, lama-lama akan lepas. Wa fi sahihaini, dan disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, qala, dari Umar bin As berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usa'an juhala'an fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah akan mencabut ilmu intiza'an, dengan pencabutan, yang tazi'u minan nas, yang akan dicabut di antara manusia, yang akan dicabut dari manusia. Akan tapi pencabutan Allah terhadap ilmu bukan pencabutan seketika ilmu dihilangkan gitu, tidak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, akan tapi mencabut ilmu itu adalah dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa, sehingga tidak tersisa alimun, satupun orang alim, orang yang berilmu, ittakhadhan nasu, maka mengambillah manusia ru'usaan, pemimpin-pemimpin juhalaan yang bodoh, fasu'ilu, ditanyalah mereka, faftau, maka kemudian mereka memberikan fatwa, bighairi ilmin, tanpa ilmu, fadallu, maka mereka tersesat, wa adallu, dan menyesatkan. Tanda akhir zaman, tanda hari kiamat bakal tiba, tapi ini tanda kecil Bapak Ibu. Tanda hari kiamat bakal tiba itu tatkala ulama banyak diwafatkan oleh Allah. Cirebon Bapak Ibu kehilangan sekali dengan wafatnya Kang Ayyib, iya kan? Banyak lagi habaib mulia yang sepuh-sepuh di Cirebon sudah pada meninggal. Lah dengan diwafatkan beliau-beliau ini berarti ilmunya hilang. Dengan meninggalnya Imam Syafi'i, beliau seorang imam besar, maka tentu ilmu banyak yang hilang. Maka ini menunjukkan kiamat kecil, menunjukkan bahwasanya kiamat bakal datang, tapi contoh yang kecil. Sehingga kalau sudah ulamanya diambil semuanya orang tua kami, maka nanti manusia akan mengambil ulama-ulamaan. Nah ini ulama-ulamaan, ru'usaan juhalaan, pemimpin atau ulama-ulama yang tidak berilmu. Ditanya mereka, akhirnya berfatwa. Fatwanya ngaco karena nggak punya ilmu, menyesatkan. Makanya kami senantiasa menyampaikan bahwasanya di saat kami membuka pertanyaan, kami tidak pernah menjawab itu termasuk adalah pendapat kami, tapi kami kembalikan semuanya kepada pendapatnya para ulama yang pernah kami dengar dari guru kami.